Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Saya membacakan satu kisah yang di WA-in ke saya oleh anggota grup channel Salawat Cibujang Jauh. Beliau berkata, Pak Ustadz, saya mau cerita tentang satu kawan saya yang di kantor dia bagian pemasaran, termasuk orang di antara semua kawan-kawan itu dia paling sedikit penjualannya, sehingga udah berapa kali kena tegur, bahkan dia udah rela hari ini mau dipanggil sama bos, besok mau dipanggil sama bos untuk mungkin mau dimarahin dan mungkin dipecat. Bahkan dia udah mau WA saya, katanya kan udah pasrah, besok dipecat juga nggak apa-apa. Ini jam 18, berarti maghrib, mungkin dia pulang kerja itu. Dia bilang sambil dia bertanya-tanya ke tempat lain, ada nggak lowongan kerja di tempat lain, ada nggak lowongan kerja di tempat lain. Sampai ke kantor pusat pun dia tanya, semua bilang nggak ada, belum ada. Lalu karena WA-nya ke saya, makanya saya balas, coba kamu baca salawat. Saya bilang baca salawat munjiat 1000 kali sekali duduk. Mudah-mudahan serahkan semua urusan pada Allah. Lalu karena sedang frustasinya, ya yang sebelumnya diajakin baca salawat nggak mau. Baca dari mulai salawat munjiat 100 kali, salawat Jibril 1000 kali. Alasannya apa? Nggak sempat baca. Kemudian saking khawatirnya, lalu gak ada pilihan lain, mungkin dia baca salawat itu. Nah, kemudian besok paginya jam 10 dia WA ke saya, alhamdulillah, kata dia kan, saya dipanggil bos kagak marah, malah ngomong dengan baik. Dia bilang minta maaf, jangan diambil hati yang kemarin. Dia bilang kan kita sharing aja, kenapa penjualan menjadi menurun begini. Lalu dia pun heran juga kenapa saya bisa menjawab dengan lancar, kata dia kan. Nah, sehingga selamat dari dikeluarkan dari kantornya atau dipecat dari kantornya, karena memang target penjualannya jauh dari kawan-kawannya, terlalu rendah, katanya begitu. Alhamdulillah Allah mudahkan urusannya dengan kejadian ini. Berkah dari membaca sholawat, urusan jadi pada gampang banget. Maka dari itu sekarang saya membuat grupnya berisi saya doang berdua dia bilangnya kan, setiap hari untuk membaca sholawat, itu sholawat adrik nih, sholawat darurat. Saya suruh membaca 313 kali lah, kita membaca 1000 kali, kata dia kan. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang, karena dia tergugah, terinspirasi dari bacaan sholawat yang pernah dia baca waktu kemarin genting. Alhamdulillah selamat dari dikeluarkan dari barisan pekerjaannya, dari kantornya. Ibu bapak, segala macam kesulitan kita carikan jalan keluarnya dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan juga mudah-mudahan dengan bacaan salawat yang kita baca, terutama kalau lagi genting-genting banget, bacalah salawat adrik nih kalau mampu 1000 kali. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hujubi adikolat ilati adrik nih. Mudah-mudahan dari banyak testimoni yang disampaikan kepada saya, dalam keadaan genting sekalipun alhamdulillah bisa selamat, dan juga membaca salawat munjiat 1000 kali. Mari kita lajimin baca salawat tiap hari, apapun masalah kita, nggak usah terlalu dipikirin. Nanti kalau kita pikiran kita berat, asam lambung naik, darah naik menjadi tinggi, sehingga kita bisa menjadi sakit karena stres. Tapi ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat-ingat Allah, maka tatmainul qulub, hati menjadi tenang. Karena salawat bagian daripada zikir, mengingat Allah, membaca nama Allah beserta nama Rasulullah, insya Allah hati kita juga menjadi tenang. Yang sekarang dalam keadaan kejepit, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan kesusahan, terus berusaha juga wajib, karena usaha adalah ibadah ghairu mahdhah. Kita terus juga bersolawat, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Jangan putus asa. La tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillahi ila qaumil kafirin. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah cuman orang-orang kafir. Orang Islam nggak boleh putus asa.
urusan-urusan seperti ini kita usahakan untuk terus berusaha dengan baik. Mana-mana yang bagus kita usahakan, kerja yang disiplin, on time tepat waktu kalau yang kerja, yang dagang jangan curang, yang di kantor harus baik-baik. Juga kita iringi dengan membaca sholawat setiap hari. Jangan bilang kagak sempet. Baca sholawat mah sambil jalan juga bisa, sambil naik motor juga bisa. Mulai dari motor Astuti apa itu, Astrea 73 sampai motor Mabur bisa kita naik sambil baca sholawat. Insya Allah mudah-mudahan motor Mabur itu apa? Pesawat terbang. Mudah-mudahan kita semua ini bisa istiqomah berzikir kepada Allah. Jangan ketika kita udah gawat baru kita terburu-buru cari bacaan apa sih. Mending kalau masih nyari zikir. Lah kalau pergi ke Mbah Anu, kadang-kadang kita belum tentu yang ada musyrik aja kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya berkah yang ada di grup maupun yang di luar grup yang menyimak channel ini. Jika ada kawan-kawan yang ikut dalam mau mengikuti grup sholawat, channel sholawat WA si Bujang Jauh, kita akan ada 2 ibadah, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh nantinya bersama-sama, yaitu amal ibadah juga sebagai sayap kanan, yaitu membaca sholawat, meningkatkan bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan untuk kita biasa membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu akan dimudahkan, bacaannya dimudahkan. Bukan orang Arab sekalipun mampu membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa walaqad yasarnahu Qur'an li-dzikri, sungguhnya kami memudahkan Al-Quran untuk diulang-ulang. Kalau kita membaca Al-Quran terus menerus, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang. Dia akan menjadi penyelamat kita nanti, memberikan syafaatnya di alam kubur. Ketika alam kubur itu gelap banget, cahaya tahajud kita akan menerangi. Ketika kita nggak ada punya kawan di alam kubur, Al-Quran akan menemani kita. Dan jangan lupa bacaan sholawat kita insya Allah akan menjadi syafaat yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Mari kita membaca salawat, mudah-mudahan urusan kita menjadi mudah semuanya. Karena salawat bagian dari perintah Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.